Bu Cicin. Selamat pagi Pak Imam. Iya, oke. Bagaimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Jangan tegang Bu Cicin, sama-sama ya. Kita di sini kita ngobrol aja. Meskipun hari ini ada jadwal kita supervisi pembelajaran akademik yang dijadwalkan insya Allah minggu depan ya. Oke, minggu depan di hari Selasa besok. Ya. Oke. Bu Cicin, sebelum kita mulai supervisi di kelas, maka saya selaku observator atau yang mensupervisi Bu Cicin dalam pembelajaran, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum melakukan supervisi. Ya, jadi Bu Cicin, saya mau tanya, besok pada saat supervisi itu, pada saat pembelajaran, Ibu materi yang Ibu sampaikan nanti materi apa? Materi yang nanti rencananya akan saya sampaikan itu tentang pemanasan global. Iya, pada materi kimia hijau. Materi itu. Terus untuk ini apa namanya, tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, jadi nanti melalui kegiatan melihat video yang ditampilkan tentang pemanasan global, peserta didik mampu menganalisis fenomena pemanasan global. Lalu yang kedua, nanti melalui kegiatan observasi berdasarkan kajian literatur, jadi nanti sudah saya sediakan beberapa kajian literatur yang akan bisa diakses oleh anak-anak. Jadi peserta didik mampu memberikan solusi atau cara menanggulangi pemanasan global dengan menerapkan 12 prinsip kimia hijau. Dan yang terakhir nanti melalui media Canva, jadi nanti saya memanfaatkan media Canva, itu peserta didik mampu mendesain hasil pemecahan masalah atau solusi dari tadi analisis yang telah dilakukan anak-anak pada kegiatan sebelumnya. Keren banget ini acaranya. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran Bu ya, yang saya ketahui tadi, yang dengan sampaikan. Terus untuk dalam 3 tujuan tersebut ini aspek pengembangan pada siswa itu apa saja? Nanti aspeknya ada yang pertama pengetahuan dan juga keterampilan kan. Untuk yang pengetahuan nanti, jadi kan siswa kan nanti bisa mencari dari beberapa kajian literatur tadi, nanti juga ada post test juga maupun pretestnya. Setelah itu juga nanti kalau yang keterampilannya itu nanti siswa dari melalui media Canva itu nanti mereka bisa menerapkan kreativitasnya seperti itu. Jadi ini adalah bentuk produknya itu nanti. Terus untuk strategi atau metode pembelajaran yang akan disampaikan? Nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Iya. Ya. Dan saya juga nanti sudah menerapkan kegiatan belajar berdiferensiasi juga. Jadi nanti rencana pembelajarannya adalah menggunakan model PBL ya, iya, problem based learning dengan pembelajaran diferensiasi. Iya. Oke Ibu, untuk pelaksanaannya ini kapan? Hari Selasa. Selasa. Oke, jadi gini Bu, nanti pada saat supervisi saya selaku supervisor atau observator nanti akan hadir di kelas Ibu dalam melaksanakan KBM, proses belajar mengajar di kelas Ibu. Nah di situ nanti Ibu, mohon maaf, nanti akan beberapa hal yang perlu saya catat sebagai informasi untuk supervisi. Jadi nanti ada timbal balik dari saya dan beberapa masukan dari saya mungkin yang dapat saya sampaikan, dan tahu bagaimana keunggulan atau kelemahan dari Ibu Cicin bisa saya sampaikan. Nanti di sana sifatnya nggak diskusi kok Bu ya. Iya, nggak apa-apa, itu saya takut. Seperti biasa saja mengajar seperti yang Ibu lakukan tiap hari. Ya, itu Bu ya. Ya, sudah, terima kasih. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Generasi semasa, generasi emas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kakak ketua kelas silakan memimpin doa dulu terlebih dahulu. Belajar berdoa mulai.
Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada Raka sama Putri karena sakit, absen 11 dan 12 kebetulan. Oke, kita doakan ya. Semoga teman-teman kalian yang sekarang sakit bisa segera diberi kesembuhan. Sekali masih ingat kan materi pembelajaran kita di minggu lalu apa? Kimia hijau. Iya, kimia hijau. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang global warming. Mungkin kalian nggak asing kan dengan istilah global warming. Global warming itu apa? Pemanasan global. Pemanasan global. Sebelum kita mempelajari tentang global warming, Ibu akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran hari ini. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, termasuk menjelaskan tentang fenomena pemanasan global. Kemudian tujuan pembelajarannya, melalui media Canva, nanti peserta didik mampu mendesain hasil pemecahan solusi masalah tentang fenomena pemanasan global. Kalian merasa tidak kalau akhir-akhir ini suhunya itu memanas? Iya. Nah, terus selain itu kan sekarang perubahan cuaca itu kan tidak menentu. Apa sih yang menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim seperti ini sama suhu udara yang semakin meningkat? Oke, silakan, Wafa. Terjadinya suhu-suhu sekarang yang mulai meningkat itu adalah pemanasan global. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Wafa. Jadi nanti hari ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada dua gambar. Dua-duanya ada gambar apa itu? Yang sama itu apa? Asap. Ada asap kan? Nah, di dalam asap itu ada kandungan gas CO2-nya. Lah, gas CO2 itu kira-kira yang merupakan apa? Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kenapa kok bisa terjadi pemanasan global? Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan Alfi. Nah, jadi gas karbon dioksida atau yang biasa kita sebut CO2 ini merupakan efek gas rumah kaca yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Nah, menipisnya lapisan ozon itu menyebabkan pemanasan global. Oke, tepuk tangan untuk Alfi. Oke, di pembelajaran kita kali ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran berbasis masalah. Kegiatan berbasis masalah itu ada yang pertama, observasi. Kemudian yang kedua, melakukan yang ketiga, presentasi. Yang terakhir, evaluasi. Nah, sewaktunya diskusi sebelumnya, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Oke, sudah menerima LKPD-nya masing-masing? Nah, kalau sudah silakan dibuka halaman yang pertama. Ada pembelajaran berbasis masalah. Jadi di situ ada gambar barcode, iya nggak? Nah, silahkan kalian men-scan barcode tersebut dengan handphone kalian masing-masing. Berikannya 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat. Semuanya terjadi di dalam satu dekade belakang. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita menuju ke tahun di mana bumi memiliki lebih. Pertanyaannya, apakah kita mampu? Sudah selesai melihat videonya? Sudah. Oke, dari video tersebut sekarang silahkan kalian membuat rumusan masalah dengan menggunakan 5W1H. Tiap anak minimal membuat 3 rumusan masalah. Ditulis di LKPD masing-masing yang sudah Ibu berikan. Sudah? Semuanya sudah menulis rumusan masalah? Sudah. Sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian, secara heterogen. Sekarang silakan duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang kalian sudah duduk secara berkelompok ya. Silahkan mendiskusikan tadi rumusan-rumusan masalah yang telah kalian buat secara individu tadi. Pilih satu saja rumusan masalah yang akan kalian pecahkan. Silakan. Lalu kemudian silakan buka di LKPD berikutnya. Di situ kan ada 3
Barcode, iya nggak? Ada 3 barcode. Yang pertama ada apa? Itu apa? Yang pertama barcode-nya tentang apa? Bahan ajar. Kemudian untuk barcode yang kedua yang di-scan apa? Kajian literatur yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, iya. Kemudian yang ketiga itu kajian literatur yang kedua. Oke, sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Mau masalah apa yang akan kalian pilih? Ibu akan berkeliling untuk membimbing kalian. Kelompok berapa, Alfi? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 akan mengambil topik apa? Penggunaan CFC yang berlebihan. Oke, rumusan masalahnya apa? Nah, mengapa sih CFC itu bisa menyebabkan pemanasan global? Dari rumusan masalah itu tadi kan berarti kan rumusan masalahmu kan tentang CFC yang berlebihan. Oke, kira-kira kamu silakan mencari solusi sama melihat di literatur ya. Di situ kan ada literatur 1 sama 2, ada bahan ajarnya juga. Silakan kalian scan barcode yang ada di LKPD lalu kalian baca. Kalian sudah menentukan topik dan juga rumusan masalah yang akan diangkat, ya kan, yang kalian ambil. Nah, di situ kalian cari solusi, dari kalian cari solusinya, di solusi dan juga tadi yang sudah kalian ambil penyebabnya apa, lalu akibatnya apa, dan juga solusinya seperti apa. Silahkan kalian tuangkan pada tahu media Canva kan? Jadi silakan dengan menggunakan Canva. Nah, di situ tuangkan semua kreativitas kalian untuk membuat poster. Oke. Jadi bisa dimulai, silakan dibuka Canva-nya masing-masing. Oke, kelompok 3 tentang apa ini? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Biasanya pencemaran udara itu karena apa saja? Karena penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, misalnya pada kendaraan bermotor. Terus apa lagi? Asap pabrik. Asap pabrik. Lah itu kan penghasil utama pencemaran udara. Solusi yang kalian dapatkan untuk masalah ini apa? Mengurangi produk turunan yang tidak bertumbuh. Tadi dengan kalau 12 menggunakan 12 prinsip kimia hijau, mungkin bisa dengan menggunakan yang kimia hijau yang pertama. Yang pertama itu apa? Prevention itu apa? Penghijauan atau pencegahannya dengan penghijauan atau pencemaran udara. Bisa dengan menggunakan teknologi terbarukan. Jadi misalkan kalau sekarang kan bahan bakarnya kan masih bahan bakar fosil, mungkin bisa menggunakan dengan yang ramah lingkungan seperti biogas dan lain-lain. Jadi di sini kalian cantumkan. Jadi di gambarnya ini kan mungkin di sini kan masih ini sudah betul. Ini kan ada kendaraan bermotor, ada asap pabrik, ada kebakaran hutan. Nah, itu mungkin nanti sudah betul, nanti ditambahi lagi. Mungkin dengan solusinya juga di gambarnya dimunculkan. Penyebab ini kan masih penyebabnya kan ya. Mungkin akibatnya juga dimunculkan di sini. Akibatnya apa saja? Kalian jelaskan di situ. Kasih penjelasan sedikit. Seperti dampak gitu. Iya, dampak dari pencemaran udara apa? Silakan dimasukkan ke dalam posternya. Oke? Sekarang waktunya untuk presentasi ya. Oke, kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Coba angkat tangan. Oke, banyak angkat tangan ya. Oke, kelompok sekarang kelompok ini dulu aja ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster mengenai pemanasan global dan kita memilih topik yaitu pencemaran udara. Sebelumnya kita akan menjelaskan nih, apa sih pemanasan global itu? Global warming atau yang biasa kita kenal sebagai pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang disebabkan karena meningkatnya suhu rata-rata bumi. Salah satu penyebab dari pemanasan global adalah polusi udara. Nah, apa sih polusi udara itu? Pencemaran udara adalah sebuah kondisi di mana udara tercampur dengan zat lain atau unsur lain yang mengakibatkan kondisi buruk pada udara menjadi tidak layak atau bahkan membahayakan untuk digunakan makhluk hidup. Dampak dari pencemaran udara yang pertama adalah kurangnya oksigen di bumi. Yang kedua, terjadinya hujan asam.
Dan yang terakhir adalah gangguan pernapasan. Nah, setelah kita mengetahui dampak-dampaknya nih, gimana sih cara mengatasi pencemaran udara tersebut? Nah, kita mengambil dari 12 prinsip kimia hijau. Ada 2, yaitu menggunakan bahan baku yang terbarukan, dan yang kedua adalah penghijauan atau sebagai upaya preventif pencegahan. Lalu yang kedua yaitu penghijauan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alfi Azizah dari nomor absen 18. Saya ingin bertanya mengenai mengapa sih pencemaran udara kok bisa menyebabkan pemanasan global? Terima kasih. Nah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Alfi. Pencemaran udara sendiri kan itu berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, dan juga kebakaran hutan. Nah, di situ kan pastinya ada asap yang dikeluarkan oleh peristiwa tersebut. Nah, asap-asap tadi itu mengandung senyawa, misalnya karbon dioksida, gas metana, dan lain-lain. Nah, gas-gas tersebut itu menimbulkan pemanasan global, begitu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang selanjutnya, ini kan tadi kan kita kan sudah membahas macam-macam tentang pemanasan global kan. Dari semua itu tadi, apa yang bisa disimpulkan ya? Apa saja penyebab dari pemanasan global? Gas emisi rumah kaca. Lalu ada apa lagi? Asap kendaraan. Asap kendaraan kan menghasilkan CO2. Dan CO2 itu merupakan emisi dari gas rumah kaca yang bisa menyebabkan pemanasan global. Solusinya gimana untuk mengatasi semua itu tadi? Iya, dengan menerapkan 12 prinsip kimia hijau. Misalkan apa? Prevention, pencegahan berupa apa? Penghijauan, reboisasi, lalu bisa dengan menggunakan teknologi terbarukan seperti misalkan menggunakan biogas. Jadi itu semuanya. Nah, sekarang dari ini tadi semuanya kan sudah dibahas. Sekarang silakan kita akan melakukan post test ya. Post testnya melalui media spot. Kalian sudah biasa kan menggunakan media spot? Oke, bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah. Oke, tadi bagaimana hasilnya? Sudah memuaskan? Memuaskan, tepuk tangan untuk kelasnya. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi kegiatan hari ini, oke? Silakan, jadi kita akan menggunakan Jamboard sebagai refleksinya. Silakan dibuka aplikasi kalian. Tadi sudah saya kirim di grup WA. Silakan diklik ya di grup WA ya. Silakan di grup WA masing-masing. Silakan dibuka di grup ya. Nah, dari aplikasi Jamboard itu, silakan kalian tulis melalui sticky note, klik yang sticky note. Kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa? Menyenangkankah? Seru atau tidak? Nah, itu silakan kalian catat di situ, otomatis akan muncul nanti di layar. Banget, lanjut. Siapa lagi? Ayo coba dilanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi, apa lagi? Silakan. Mantap. Terus apa lagi? Silakan dicatat lagi. Seru banget. Lalu apa lagi? Fun dan lain-lain. Oke, jangan lupa ya, untuk pembelajaran yang berikutnya, kegiatan berikutnya, kita akan mempelajari tentang apa? Nanoteknologi. Jadi jangan lupa dipelajari di rumah. Oke, juga waktunya juga sudah habis. Ketua kelas bisa dipimpin dengan doa. Kita mengakhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah selesai pembelajaran, sudah supervisi di kelas. Tinggal hari ini kita sharing ya, yaitu pasca supervisi. Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin ya. Maaf tidak langsung
melakukan pasca supervisi dan ada kegiatan. Jadi hari ini saya memanggil Ibu untuk melakukan pasca supervisi. Ibu dalam pembelajaran masuk Bu ya? Gitu. Dalam pembelajaran kemarin yang jenengan utarakan membaca di kelas sangat luar biasa, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, saya rasa sangat memuaskan anak-anak. Tapi yang perlu saya tanyakan ini Bu, dalam saat pembelajaran tadi ketika ada saya di kelas itu, ketika dinilai orang, disupervisi itu bagaimana perasaan Ibu? Iya tegang Pak. Nah kan soalnya biasanya kan pembelajaran kan hanya saya dengan anak-anak, tapi kan ada orang di belakang itu ya pasti derdeb gitu, tegang, terus takut kalau nanti tiba-tiba ada sesuatu hal gimana. Karena biasanya kadang-kadang kan ngeblank takutnya seperti itu. Karena ada takut ada orang di belakang. Iya. Apalagi gila. Iya, apalagi pimpinan ya. Iya Pak. Iya, itu pimpinan. Aduh, saya dulu itu nggak apa-apa. Mungkin perlu ditingkatkan lagi pembiasaan seperti ini sehingga meskipun tanpa supervisi pun Ibu juga seperti tadi memberikan pembelajaran yang maksimal terhadap anak-anak. Ibu tolong diceritakan kembali tentang pengembangan dan tujuan dan pengembangan yang jenengan lakukan pada saat pembelajaran tadi kemarin. Jadi pada pembelajaran, kalau misalkan anak-anak belajar secara textbook itu kan mereka itu kurang bisa memahami. Jadi saya makanya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi melalui permasalahan yang ada di sekitar itu nanti siswa bisa mengobservasi keadaan tersebut, lalu nanti kan saya juga kemarin sudah menyajikan kajian literatur. Jadi mereka pertama kan mencari masalah dulu yang ada di sekitar. Dan dari masalah-masalah itu tadi mereka nanti menemukan solusinya dari kajian-kajian literatur yang telah mereka baca, yang sudah saya sediakan juga di KPD masing-masing yang bisa di-scan melalui barcode itu. Lalu nanti mereka setelah menemukan solusi dan mereka bisa menerapkannya dan mereka bisa menjelaskan apa yang mereka inginkan sesuai kreativitas mereka masing-masing itu melalui media Canva, sehingga selain siswa bisa memahami juga keterampilannya juga bisa terasakan juga seperti itu. Iya Bu, ini sudah terlihat dari anak-anak yang gembira dan semuanya aktif dan yang saya lihat diferensiasi pembelajaran dengan sudah terlihat sesuai dengan belajar mereka ya, sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Ibu tentunya dalam tahap pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin itu ada kendala pasti. Iya. Ya, kendala apa saja dulu? Mungkin kendalanya yang paling terlihat itu mungkin waktu Pak ya. Waktunya yang karena juga waktunya yang hanya 2 jam pelajaran, sehingga mereka juga kan harus membuat Canva kan juga tidak langsung selesai begitu kan. Jadi kan waktunya itu kurang, jadi hasilnya anak-anak itu juga kurang maksimal untuk Canva-nya karena memang waktunya yang mepet, belum mereka melihat tayangan video juga sebelumnya, membaca kajian literatur, lalu memberikan solusi, lalu mengembangkannya melalui media Canva itu waktunya kurang kalau cuma hanya 2 jam pelajaran. Iya, saya rasa anak-anak ini pasti merindukan yang dinamakan pembelajaran oleh Bu Cici. sangat menyuguhkan. Untuk hambatan-hambatan seperti itu sebenarnya harus bisa ditanggulangi. Rencana apa yang mungkin bisa ditanggulangi dengan keadaan tersebut? Jadi mungkin karena tadi ada hambatan waktu Pak ya. Jadi waktu mungkin kegiatan belajar ini tidak hanya pada satu waktu itu saja. Jadi mungkin nanti waktu kegiatan yang untuk membuat gambar mereka kalau misalnya sudah kan bisa langsung. Tapi nanti kan saya keliling dulu kekurangannya apa, itu nanti untuk kegiatan belajar berikutnya
membenahi Canva-nya sebelum diupload ke media sosial masing-masing. Jadi tidak hanya 1 jam pembelajaran, tapi bisa dilakukan dengan 2 jam pembelajaran lain di hari yang lain. Tidak hanya 1 kali pertemuan, tapi 2 kali pertemuan. Bisa bahkan sampai 3 kali pertemuan, dikarenakan dalam pembuatan video, editing video maupun di media lain untuk pembuatan presentasi dan lain-lain, itu membutuhkan waktu untuk editing, gitu ya Bu? Iya, editing Canva-nya tadi itu yang memakan waktu. Terus dengan seperti itu Bu ya, kendala-kendala seperti itu supaya bisa dilakukan secara satu kesatuan itu rencananya kapan? Dalam satu kesatuan bagaimana? Nah, satu kesatuan ini, maksudnya gini, tadi kendalanya adalah waktu. Iya, waktu. Jadi jenengan supervisi ini adalah kendalanya waktu. Nah, jenengan tadi sudah memberikan solusi tersendiri, harus ada penambahan waktu kan ya, tidak hanya dari pertemuan pertama atau pertemuan kedua dan pertemuan ketiga dan seterusnya nanti ya. Nah, ya dan itu adalah solusi jenengan. Yang saya tanyakan adalah penambahan pembelajaran pada saat adanya penambahan waktu pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu kan butuh yang namanya pembagian konsep dalam artian sekarang mengamati video dulu, besoknya pembuatan observasi lingkungan, yang ketiga pembuatan video atau editing video, membuat video, editing video dan lain-lain melalui media Canva kan ya seperti itu. Nah, maksud saya ini dapat dilakukan kapan? Ini kan rencana besok loh. Rencananya kan besok untuk pertemuan selanjutnya supaya tidak terburu-buru seperti ini karena mepetnya waktu kan gitu ya. Nah, rencananya kan nanti Ibu ngomong ini harus ada waktu banyak kan gitu. Itu rencananya kapan dilaksanakan itu? Kalau untuk rencananya untuk menyempurnakan lagi hasil anak-anak itu mungkin nanti di hari, kebetulan saya ada jam lagi di hari Jumat Pak. Jadi mungkin nanti di hari Jumat itu penyempurnaan produknya anak-anak itu tadi sama mempresentasikan hasilnya tadi di depan kelas. Jadi nanti teman-teman yang lainnya juga bisa melihat seperti ini. Berarti perencanaan kemarin itu disempurnakan dengan penambahan waktu. Penambahan waktu ya, nanti mungkin RPP-nya juga saya revisi lagi. Jadi bukan hanya 1 pertemuan tapi bisa 2 pertemuan. Ya, jadi dalam di hari Jumat itu adalah solusi untuk penambahan waktu Ibu dengan harapan pembelajaran Ibu bisa tuntas dan menghasilkan memperoleh atau mendapatkan tujuan pembelajaran tercapai ya. Tujuan pembelajaran tercapai. Ibu di hari Jumat ya? Oke. Berarti komitmen Ibu di hari Jumat besok direncanakan akan membuat tindak lanjut dari pembelajaran. Nah, kalau komitmen Ibu seperti itu nanti di hari Jumat mungkin setelah pembelajaran Ibu bisa ngobrol lagi sama saya tentang observasi gitu. Hasil-hasilnya bisa disampaikan ke saya atau saya bisa langsung masuk ke kelas Ibu untuk tindak lanjut ini. Ya Bu ya. Saya rasa yang perlu dicatat hanya itu Ibu, proses pembelajaran diferensiasi sudah tercapai, terlihat ya Bu ya. Terus model pembelajarannya juga alurnya juga sudah baik. Yang ketiga di hari Jumat insya Allah tujuan pembelajaran sudah tercapai semua. Saya rasa sudah sangat baik Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, nanti kita diskusikan kembali apabila ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Oke Ibu, terima kasih. Iya Pak, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak.